Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan keempat, di mana ini kita akan membahas tentang uji normalitas. Namun perlu saya beritahu sebelumnya bahwasannya uji normalitas tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dipahami sebelum Anda mempelajari makna dari nilai residual yang ada pada perkuliahan sebelumnya. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Pertama, untuk uji asumsi klasik normalitas ini berbeda dengan uji normalitas yang dulu pernah dilakukan ketika uji korelasi. Dulu waktu pembelajaran statistika kita membahas bahwasannya uji korelasi, uji komparasi itu perlu dilakukan terlebih dahulu uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Namun ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau dulu dalam uji korelasi misalnya, uji normalitas itu adalah untuk mengetahui apakah nanti yang dipakai ujinya itu parametrik atau non-parametrik. Sehingga waktu itu uji korelasi diberikan untuk mengetahui apakah bisa dilakukan uji product moment atau uji Pearson dalam uji korelasi. Namun kalau kita berbicara mengenai uji normalitas yang ini, di mana ini merupakan asumsi klasik, uji asumsi klasik normalitas ini dilakukan pada data yang bukan pada data yang ada ya. Tidak dilakukan pada datanya, tetapi justru dilakukan pada nilai residualnya. Kalau pengen tahu nilai residual, pahamnya seperti yang kemarin ya. Jadi bukan pada datanya, tapi pada nilai residualnya. Adapun jenis uji yang dipakai itu sama saja dengan yang dulu. Kita tahu ada 4 uji yang paling umum: Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, analisa grafik, dan juga skewness. Dari 4 uji itu terserah sesuai dengan jumlah sampelnya. Kalau sampelnya kecil maka pakai saja Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Kalau besar pakai skewness atau grafik. Nah, ini contoh yang kemarin ya, contoh tentang bagaimana pengaruh PAD pada PDRB dengan data fiktif dari tahun 2012 sampai 2018. Kemarin sudah saya terangkan tentang nilai residual di sini. Nah, untuk sekarang akan saya berikan sebuah simulasi bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik. Kalau gambaran yang tadi ya, jadi kan uji normalitas tidak dilakukan pada datanya, tetapi dilakukan pada nilai residualnya. Kalau Anda masih ingat dulu, waktu uji komparasi atau korelasi, itu ujinya itu dilakukan di sini. Ujinya itu dilakukan di data ini. Ini dicek normal atau enggak, PAD-nya normal atau enggak. Lalu PDRB data ini dicek juga, ini normal atau enggak. Karena jumlah sampelnya hanya ada 7, maka bisa dilakukan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Nanti kita pakai Kolmogorov-Smirnov aja. Tapi kalau untuk nilai residual, kalau untuk uji asumsi klasik dalam regresi linier yang dilakukan uji normalitas itu bukan pada ininya, bukan pada datanya ini, tapi pada nilai residualnya. Jadi nanti dari 7 data ini, dari 7 data time series mulai dari tahun 2012 sampai 2018, nanti dicari nilai residual. Karena ini ada 7 sampel, maka pasti nanti nilai residualnya juga ada 7. Kemarin kita udah bahas. Intinya kalau ada grafik garis lurus sama garis yang mengkelung-mengkelung, itu nanti dicari selisihnya. Karena ini antara antara prediksinya yang garis lurus dengan garis yang nyatanya itu ada selisih. Selisihnya itu kan berarti diambil dari ini, data ini, dan juga garis prediksinya. Maka karena sampelnya ada 7, maka nanti akan muncul 7 nilai residual. Nah, nilai residual itulah nanti yang akan dicari normalitasnya. Itu uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Jadi uji asumsi klasik yang dilakukan yang pertama adalah uji normalitas.
Anda kalau pengen lebih tahu tentang uji normalitas, Anda bisa baca di handout-nya makna dari uji asumsi klasik ya. Yang pada intinya sebetulnya uji asumsi klasik itu kalau dipenuhi, maka model regresi yang dipakai adalah model yang baik. Intinya kayak gitu. Maka uji yang pertama normalitas itu kalau nanti terpenuhi, maka dikatakan itu sudah memenuhi salah satu kriteria uji regresi linear yang baik. Kita akan langsung ke contoh saja agar tidak bingung. Kita masih pakai ini, saya akan mencontohkan untuk bagaimana ini uji normalitas, uji asumsi klasiknya. Sedikit tambahan, jadi sebetulnya kalau uji normalitas itu sebetulnya bukan uji asumsi klasik yang pakem ya, artinya gini, dalam regresi linear itu ada beberapa uji yang merupakan dikatakan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada yang dulu pernah kita bahas ya, ada uji autokorelasi, uji multikoliniaritas, lalu uji heteroskedastisitas. Tetapi ada uji prasyarat juga, di mana uji prasyarat itu sebagaimana prasyarat dari uji korelasi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Nah, tapi dalam penyebutannya dan pergeseran waktunya itu sebetulnya linearitas dan juga normalitas itu juga merupakan asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan regresi. Maka untuk yang pertama ini saya katakan uji regresi linear mempunyai uji asumsi klasik yang pertama, yaitu normalitas. Nanti besok pertemuan selanjutnya kita bahas tentang uji yang kedua, yaitu linearitas. Adapun yang ini, yang 3 uji asumsi klasik ini kita bahas setelah UTS ya. Jadi sebelum UTS itu hanya sampai sini. Oke, kita langsung ke praktek. Kita masuk ke SPSS. Oke, seperti biasa, yang pertama adalah input data. Di variable view kita tulis 2 buah variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, di mana biasanya variabel independen itu pakai X dan variabel dependen pakai Y. Dua-duanya numerik, lalu desimalnya dua-duanya tidak ada, nggak pakai desimalan. Labelnya ini adalah PAD ya, pendapatan asli daerah, lalu ini PDRB, pendapatan domestik regional bruto. Lalu ke data view, kembali ke yang tadi. Oh ya, ini harus saya pakai wordnya ya, bentar. Kita pakai ini ya, jadi data ini kita copy ke SPSS, tapi ngopinya saya dari Word karena dari PowerPoint nggak bisa di copy. Jadi ini saya copy dulu, Ctrl C, lalu kembali ke SPSS, Ctrl V. Oke. Ini tolong diperhatikan. Yang pertama yang harus kita lakukan bukanlah melakukan uji normalitas, tapi mencari nilai residualnya dulu. Langkahnya adalah analyze, regression, linear. Nah, saya besarkan biar jelas. Analyze, lalu regression. Mana regression? Ini dia, regression linear. Jadi langkahnya adalah analyze, regression, linear. Masukkan variabel independen ke independen, variabel dependen ke variabel dependen. Di sini yang menjadi independen adalah PAD independen masukkan yang bawah, PDB dependen masukkan yang atas. Dah, hanya seperti ini. Karena variabel independennya hanya 1, maka selesai seperti ini. Tapi sebelumnya kita lakukan klik save. Save, diklik. Lalu atas sendiri, kanan atas itu ada unstandardized variabel ini, unstandardized ini ya, nilai residual. Yang unstandardized kita klik. Jadi residual unstandardized. Lalu klik continue. Klik OK. Jadi tujuan dari langkah yang ini itu hanya untuk memunculkan nilai residual. Jadi setelah dipindahkan tadi ya, save, lalu unstandardized diklik, dicentang, lalu klik OK.
output ini nggak perlu diperhatikan dulu, karena outputnya mau seperti apapun kita kan lagi nggak mau regresi nggak mau menghitung regresinya, jadi ini nggak perlu kita bahas. Outputnya nggak perlu kita bahas, kita kembali ke datanya ini. Nah, sudah muncul di sini, sudah muncul di sini ya, dengan nama res1. Nah, nama res1 ini bisa kita edit ya, bisa kita edit. Kita kembali ke variable view, lalu kita kita buat lebih bagus, jangan res lah, misalnya nilai residual gitu aja, nilai residual. Anda nggak diedit juga nggak apa-apa. Desimalnya 5, oke, nggak apa-apa ya, labelnya unstandardized ya. Nggak usah dirubah juga nggak apa-apa sebetulnya, ini hanya untuk merapikan. Terus kembali ke data view, lalu data ini bisa dilihat di sini ya, ada yang minus, ada yang minus, ada yang minus, ada yang plus. Artinya apa? Artinya ketika minus itu dia datanya ini kurang dari target. Datanya kurang dari target. Kemarin kan mungkin bisa dibandingkan sama yang kemarin ya. Bisa dibandingkan sama grafiknya. Bentar. Mungkin untuk menjelaskan tentang ini, tentang nilai residual secara garis besar, kenapa minus dan plus ini, kita kembali ke yang kemarin ya. Jadi graph, legacy dialog, interaktif, scatter plot, lalu ini yang ada di sumbu Y sama sumbu X nya itu adalah PAD dan PDB, di mana PAD adalah di sumbu X, lalu PDRB ada di sumbu Y. Lalu colornya nggak usah ya, colornya nggak usah, ini hanya untuk ini aja kok. Lalu klik OK. Ini ya, kita klik 2 kali kemarin, lalu klik kanan, lalu add fit line ya. Udah seperti ini, lalu klik OK, close aja. Lalu satu lagi kita klik kanan lagi, lalu add fit line lagi, tapi sekarang klik yang bagian yang ini ya, yang loses 50 saja. Apply, oke, lalu close. Ini yang kemarin ya, jadi materi yang kemarin bisa dilihat di sini. Kita bisa ke ini, nurunkannya gimana ya, udah nggak apa gini aja. Kita bandingkan sama data SPSS nya. Lihat di sini, pada titik pertama, kedua, dan terakhir itu negatif, sedangkan ketiga sampai ke 7 ke 6 itu positif. Mengapa demikian? Kita lihat pada gambarnya. Di sini ada 7 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik yang pertama itu dia ada di bawah garis prediksi. Yang pertama dan kedua ada di bawah garis prediksi. Ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu ada di atas garis prediksi. Dan ketujuh, mana ketujuh ya? Ketujuh ada di titiknya kok nggak begitu kelihatan. Ini ketujuh ada di bawah ya. Ketujuh ada di bawah garis. Artinya karena ketujuh ini ada di bawah garis, dia juga negatif. Jadi negatif, negatif, negatif. Yang ini positif, 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 positif. Inilah alasan mengapa nilai residualnya ini untuk data yang pertama, kedua, dan terakhir itu negatif. Karena apa? Karena nilai kenyataannya itu di bawah nilai prediksi. Kemarin kan kita udah bahas ya, bahwasannya nilai residual adalah selisih antara selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi gitu.
Nanti untuk untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa gambar sendiri sih sebetulnya ya kalau Anda pintar matematika. Yang jelas gini, karena selisih, yang namanya selisih itu kan kadang nilai sebenarnya itu kadang itu lebih kecil, kadang nilai sebenarnya itu lebih besar daripada prediksinya. Prediksi itu persamaan regresi yang kita bahas kemarin. Jadi karena dia lebih kecil, ketika dia lebih kecil maka dia minus. Ya, ketika dia lebih besar maka dia plus, ketika lebih kecil dia minus. Makanya di sini ada plus dan minus. Itu penjelasannya. Oke. Jadi inilah nilai yang akan dicari normalitasnya. Sekarang karena datanya hanya 7, maka kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Ya, itu yang akan kita lakukan. Jadi untuk uji normalitas kita langsung lakukan pada nilai residual ini, pada variabel nilai residual. Caranya sama seperti yang dulu. Ada dua cara sebetulnya ya. Kita akan lakukan Kolmogorov-Smirnov saja. Caranya analyze, descriptive statistik, lalu explore. Ini cara yang pertama ya, cara yang dulu pernah dilakukan. Analyze, descriptive statistik, lalu explore. Lalu kita masukkan ke dependent list salah satunya yang ingin yang ingin dicari normalitasnya, uncategorized ini residual, maka kita pindahkan ke dependent list. Lalu pada bagian statistik kita pastikan ini 95, oke. Lalu plotnya itu kita ini pada normality plots kita centang, lalu klik continue, lalu option tidak perlu dirubah, continue, lalu ini pada bot, lalu klik bot, artinya dua-duanya ya, baik statistik maupun plot kita pengen, lalu klik OK. Ini ya yang dulu pernah kita lakukan. Di bagian paling bawah akan muncul Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, dan yang paling kita lihat adalah nilai signifikan. Bisa dilihat di sini nilai signifikan untuk Kolmogorov 0,200, untuk signifikan di Shapiro-Wilk 0,698, artinya lebih besar dari 0,05. Tapi kita fokus ke sini aja. Kita pakai 1 aja, nggak usah banyak-banyak karena 1 udah cukup. Berdasarkan Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi 0,2. Artinya apa? Lebih besar dari hasilnya ya. Nilai signifikansi KS Kolmogorov-Smirnov itu 0,2. Yang artinya apa? Lebih besar dari alfa. Alfanya 0,05. Maka yang terjadi kriterianya sebagaimana kriteria Kolmogorov-Smirnov ya. Jika signifikansi lebih besar dari alfa, maka data normal. Artinya nilai residualnya normal. Artinya uji asumsi klasik normalitas dipenuhi. Berarti sudah terpenuhi satu uji asumsi klasik dalam regresi, yaitu normalitas. Sebetulnya Kolmogorov-Smirnov itu tidak hanya bisa dilakukan pakai itu ya, bisa dengan cara yang lain. Ini saya berikan contoh sebagai wawasan. Jadi di SPSS itu untuk Kolmogorov-Smirnov bisa dilakukan dengan analyze, terus non-parametric test, lalu ini. Jadi salah satu caranya adalah analyze, non-parametric test, lalu one sample KS. KS itu Kolmogorov-Smirnov. Lalu pindahkan ke samping kanan yang ingin diuji, yaitu unstandardized residual, karena memang ini yang ingin dicari normalitasnya. Tapi nanti hasilnya sama kok. Jadi Anda nggak harus melakukan yang ini, karena intinya kan kita tadi udah tahu hasilnya di Kolmogorov-Smirnov 0,2. Lalu udah sih, nggak perlu diapa-apain, intinya ini ya, normal, klik OK. Nah, di bagian yang paling bawah terlihat asimsik atau signifikannya adalah 0,997.
Oh maaf, kok hasilnya beda ya. Jadi ini hasil dari Kolmogorov-Smirnov ya, sangat jelas kalau di sini. Ini bahkan hasilnya bukan 0,2, kalau yang ini kan tadi 0,2. Yang tadi yang pertama, Kolmogorov-Smirnov yang pertama 0,2, di mana dia itu lebih besar dari 0,05, artinya dia normal. Tapi kalau pakai yang ini itu bahkan 0,9. Artinya dia sangat normal kan gitu, asimsik. Nah, test distribution is normal, artinya nilai residualnya normal. Jadi sebetulnya sama aja mau pakai yang tadi yang pertama atau yang kedua ini. Tapi kalau mau lebih fokus ke nilai ke uji Kolmogorov-Smirnov, pakai aja ini. Tapi itu nanti namanya one sample KS. Kalau yang tadi itu hanya Kolmogorov-Smirnov. Tadi pun kalau yang atas ini kan namanya tadi? Ya, Kolmogorov nilai signifikan ya. Signya 0,2. Tapi kalau untuk yang tadi, untuk yang ini one sample Kolmogorov-Smirnov, itu namanya asimsik atau asymptotic signifikan. Itu 0,9, yang artinya dia sangat normal lah. Oke. Nah, sekarang untuk tugasnya. Untuk tugasnya itu coba Anda lakukan dengan data yang sama ya. Dengan data yang bukan data yang sama. Anda lakukan untuk model regresi yang sama, yaitu pengaruh PAD dengan PDRB di Jawa Tengah mulai dari 2004 sampai 2008. Datanya ada di sini. Ada di bawah ini. Ini untuk data PAD. Oh maaf, ini untuk data PDRB-nya. Jadi Anda fokus ke sini. Ini data PDRB selama 5 tahun dari 2004 sampai 2008. Ini data PAD. PAD berarti kolom PAD-nya yang ini ya. Dari tahun 2004 sampai 2008. Jadi PAD ini silakan Anda screenshot ya. Screenshot ini nanti dimasukkan ke SPSS di kolom PAD. Lalu ini yang PDRB terhadap harga konstan juga di screenshot ini ya, screenshot untuk dimasukkan ke SPSS untuk menggantikan yang ini. PAD PDRB tahunnya dari 2004 sampai 2008 nanti. Lalu nanti jangan lupa masukkan ke SPSS. Lalu lakukan analisa uji normalitas untuk nilai residualnya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan via WA saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.